Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari ini hari Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023, merupakan pekan biasa yang ke-19. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayat 5, dilanjutkan dengan ayat 10 dan 12 sampai ayat 14. Mari sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami mau mengawali hari ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami roh hikmat, roh pengetahuan, dan tuntunan sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Berkati kami juga untuk bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami agar kami bisa membawa sabda-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil ini seperti dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkannya yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapa-mu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kita dengar tadi diambil dari Injil Matius tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga.
Kalimat ini merupakan suatu pertanyaan para murid-murid Yesus yang diajukan kepada Yesus. Hal ini atau pertanyaan ini ditanggapi Yesus dengan teguran agar yang pertama bertobat, merendahkan diri, dan tidak menganggap rendah orang lain, melainkan belajar menjadi seperti anak kecil. Dari jawaban Yesus, ada 3 hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, bertobat. Artinya, kita bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Karena bagi Yesus, kebesaran yang sejati dalam kerajaan surga bukan soal kedudukan, jabatan, dan kuasa, melainkan kasih yang tulus dan kerendahan hati dalam melayani sesama. Pertanyaan para murid menunjukkan adanya kesalahpahaman para murid dalam mengikuti Yesus. Untuk itu, para murid harus bertobat dan belajar menjadi seperti anak kecil yang polos dan tulus dalam mengikuti Yesus. Hal yang kedua adalah merendahkan diri. Nah, merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Dalam bacaan tadi dikatakan bahwa barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, motivasi dalam pelayanan sangat mudah untuk para pelayan Tuhan. Makin luas pelayanan, makin mudah memotivasi seseorang itu dalam pelayanan. Tuhan menuntun kita, para pelayannya, supaya dalam menjalankan pelayanannya kita senantiasa bercermin dalam teladan Yesus sendiri yang datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan seperti hal Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan, Yesus pun sendiri memberikan contoh dan teladan kerendahan hati dengan membasuh kaki murid-muridnya pada malam perjamuan terakhir. Kerendahan hati dalam menjalankan tugas pelayanan adalah keutamaan sikap dan karakter Yesus yang perlu kita miliki dan yang perlu dan harus dimiliki seorang pelayan Tuhan. Yang ketiga, jangan menganggap rendah seorang pun. Dalam Injil tadi dikatakan bahwa ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Menganggap rendah orang lain menunjukkan sikap orang yang tinggi hati, dan ini tidak berkenan pada Tuhan. Karena orang kecil yang polos dan sederhana ada bersama Tuhan, dan malaikat-malaikat yang di surga selalu dan senantiasa memandang kepada wajah Bapa di surga. Dan mereka siap membela orang-orang yang mau merendahkan diri. Kita hendaknya mau menjadi murid-murid Yesus, kita juga harus belajar menjadi orang yang kecil dan merendahkan diri, dan senantiasa selalu mengikuti apa yang
dicontohkan atau yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dalam pelayanan kita, baik di gereja, di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekolah, ataupun di mana kita berada. Senantiasa kita selalu mau bertobat, merendahkan diri, dan kita jangan menganggap rendah seorang pun. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.